Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa sholat id akan dimulai tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu kepada para jamaah yang masih ada dalam perjalanan, kami mohon untuk mempercepat langkahnya dan langsung mengambil shaf yang terdepan. Terima kasih. Allahu Akbar, la Sebelum sholat id kita mulai, pengurus masjid menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, pembangunan Masjid Al-Mukhlisin dari rencana anggaran sebesar 5,5 miliar rupiah. Sampai saat ini penerimaan sebesar 2.361.000.000 rupiah. Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan agung ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat hidup, sehingga pagi hari ini kita masih menghirup udara segar. Allah memberikan kita nikmat sihah wal afiat, kesehatan yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah, kita manfaatkan untuk beramal solih. Dan yang paling istimewa, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita pada pagi hari ini, kita masih tetap istiqamah, kita tetap beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan adalah, atas nikmat yang begitu besar, maka bagaimana wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang besar itu kepada kita semuanya? Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, begitu banyak sekali nikmat yang aku berikan kepadamu, maka apa yang harus kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Allah? Maka fasholli li rabbik, bersolatlah kamu untuk Tuhanmu. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Ada nasihat yang kedua, perintah yang kedua sebagai wujud syukur kita kepada Allah, maka wanhar. Tidak hanya salat untuk Allah, tapi wanhar, dan berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari 10 Dzulhijjah.
hampir 1,7 miliar umat manusia di atas bumi ini, umat muslim di atas bumi ini sedang berhari raya Idul Adha. Kita semuanya sebagai umat Islam, mulai tadi malam kita mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, kalimat tahlil, dan kalimat tahmid. Itu semuanya kita lantunkan, bukan hanya sekedar secara talafut kita mengucapkan takbir, tahlil, dan tahmid, tapi saya yakin kita semuanya juga dalam hati kita, kerentak dalam hati kita berkomitmen bahwasanya kita memproklamirkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar berarti diri kita ini kecil di hadapan Allah. Kalau Allah Maha Besar berarti anak istri kita kecil di hadapan Allah. Kalau Allah Maha Besar berarti harta kekayaan yang kita miliki, jabatan dan apapun yang kita miliki, semuanya kecil di hadapan Allah. Karena itu kemudian kita berkomitmen untuk mempertahankan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya segala puji bagi Allah, segala puji hanya untuk Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulia dan agung ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit hikmah yang bisa kita pelajari dan kita ambil iktibar sebagai pelajaran, sebagai bekal hidup kita untuk mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang pertama dari peringatan Hari Raya Idul Adha ini, yaitu persatuan umat Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara kita saat ini sedang bersama-sama hadir di Padang Arafah. Mereka jamaah Indonesia untuk tahun ini sebanyak 100.051 jumlah jamaah yang terbesar dari berbagai negara yang diberikan kuota oleh pemerintah Arab Saudi, sekitar 1 juta, yang biasanya sekitar 2,5 juta. Namun karena kondisi, antisipasi dan lain sebagainya, tahun ini hanya 1 juta, dan jamaah terbesar adalah jamaah dari Indonesia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kita seagama, saudara-saudara kita yang muslim dari berbagai negara semuanya berkumpul di Padang Arafah. Mereka menggunakan pakaian yang sama, pakaian putih, berangkat dari mikot menuju Padang Arafah. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara mereka yang pejabat dan bukan pejabat. Tidak ada mereka perbedaan sama sekali, apakah mereka berkulit hitam ataupun berkulit putih. Semuanya menggunakan pakaian sama, semuanya bertalbiyah dengan mengucapkan talbiyah yang sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ya Tuhan kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagimu. Kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Sesungguhnya segala puji adalah untuk-Mu. Sesungguhnya semua kenikmatan adalah datang dari-Mu, dan sesungguhnya semua kekuasaan dan yang maha kuasa adalah untuk-Mu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai hamba Allah yang muslim, di samping kita memiliki rasa persaudaraan kita sedara. Kalau kita di kampung halaman kita, saudara-saudara muslim kita yang berangkat ke Haramain, di kampungnya mereka
satu saudara-saudara, satu saudara sebahasa, satu saudara sebangsa dan setanah air, maka ada yang lebih mulia dan lebih agung, yaitu mereka semuanya, kita semuanya adalah satu saudara sebagai umat Islam yang berpegang teguh dengan kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena dengan itu maka insya Allah ukhuwah Islamiyah kita sesama saudara muslim kita akan semakin kuat. Karena itu maka hikmah yang pertama adalah jaga persatuan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa dia disebut kekasih Allah? Indikatornya, tandanya adalah nama beliau disebut oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran sebanyak 69 kali. Dan juga nama beliau dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ketika kula panjenengan semuanya pagi ini tadi, pada saat bertakbir pertama kita membaca iftitah. Di dalam iftitah itu kita mengikuti apa yang menjadi sifat-sifat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai orang yang diutus oleh Allah waktu itu, di zamannya diklaim oleh orang-orang Yahudi karena kebaikannya, karena kemuliaannya sebagai kelompok Yahudi. Tidak ada Yahudi, Nasrani pun mengklaim beliaunya adalah Nasrani. Tapi apa kemudian jawab Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang yang Nasrani, bahwasanya Ibrahim itu bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani. Ibrahim itu adalah sosok manusia yang memiliki hanifan. Walakin kana hanifan. Ibrahim adalah sosok manusia yang memiliki sifat hanifan, condong, cenderung terhadap kebenaran. Ibrahim tidak condong kepada anaknya, Ibrahim tidak condong kepada istrinya, dan Ibrahim tidak condong kepada apapun dan siapapun. Yang dia condongi adalah kebenaran. Apa yang diperintahkan oleh Allah, Ibrahim alaihissalam tasliman, melaksanakannya. Maka sifat yang kedua dari Nabiullah Ibrahim adalah musliman. Beliau adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua sifat inilah yang luar biasa yang dimiliki Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka kita sebagai muslim diminta oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga dalam iftitah kita juga berkomitmen dan menyatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi hanifan, dengan condong, dengan cenderung kepadamu yang menciptakan langit dan bumi, musliman wa ma ana minal musyrikin, dan kami pasrah. Dan ini menjadi karakteristik kita sebagai umat Islam, orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka kita hanya mengatakan tasliman, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak hanya itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Nabiullah Ibrahim, sehingga ketika kita sholat pada saat tahiyat kita mengucapkan nama Ibrahim sebanyak 4 kali. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita tidak hanya sekedar mengenang sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada sosok yang luar biasa juga, yaitu istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bernama Hajar. Kita tahu dalam sejarah dan diabadikan di dalam ayat suci Al-Quran, Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya Hajar dan Ismail alaihissalam di sebuah lembah yang tidak berpenghuni, di sebuah lembah yang tidak ada cocok tanam sedikit pun, lembah yang gersang tandus, tidak ada penghuni sama sekali, termasuk tidak ada air. Dalam Al-Quran disebutkan, askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Pada saat itu ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, maka kemudian pada saat ketika Hajar kemudian kehabisan air susunya, akhirnya dia tidak bisa menyusui Ismail alaihissalam. Akhirnya kemudian Ismail menangis luar biasa, menangis sekuat tenaga, sehingga saat itu Hajar kemudian berupaya mencari air. Siti Hajar waktu itu tidak kemudian berputus asa. Dia berupaya mencari air dengan naik ke Bukit Sofa. Di sana dia melihat ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Ternyata dia tidak melihat air sama sekali. Akhirnya kemudian dia turun dan dia kemudian naik ke Bukit Marwah. Di sana juga melakukan yang sama, tapi ternyata juga tidak menemukan air. Itu dilakukan sampai 7 kali dan Hajar tidak merasa putus asa. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, ketika kemudian setelah 7 kali Hajar dari Sofa ke Marwah, dari Sofa ke Marwah, akhirnya kemudian dia menghampiri Ismail lagi yang saat itu menangis luar biasa. Tiba-tiba kemudian Hajar melihat ada air memancar dari tanah yang ada di bawah kaki Ismail alaihissalam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian Allah memberikan pelajaran kepada kita. Hajar berupaya untuk bisa mendapatkan nikmat dan rizki dari Allah. Namun tidak kemudian dengan kasabnya Hajar, dengan usahanya Hajar, Allah kemudian memberi dari hasil usahanya Hajar. Ternyata air keluar dari bawah kaki Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini artinya bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar, namun hasil itu adalah otoritas dari Allah Subhanahu wa taala.